Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat yang luar biasa. Malam ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita menjadi ahli dalam mengclosing. Perlu kita pahami terlebih dahulu tentang urutan-urutan supaya kita mudah mengclosing. Ada 3 pilar yang menurut para ahli seringkali disebut dengan trisula. Jadi ada branding, ada marketing, ada selling. Untuk urusan branding luar biasa, Hermiwan sudah melakukan banyak aktivitas untuk menguatkan brandingnya. Demikian juga untuk marketing, Hermiwan sudah melakukan banyak sekali aktivitas yang menjadikan kemudian market teredukasi. Market menemukan value, menemukan benefit, baik itu kaitannya dengan produk ataupun manfaat dari produk tersebut. Baik kaitannya dengan fitur, bahan-bahan dari produk, ataupun kaitannya dengan benefit dari produk yang ada. Ini sudah dilakukan oleh Hermiwan dengan sangat baik. Maka malam ini saya akan lebih banyak kepada call to action-nya atau closing-nya. Sehingga sangat diharapkan Bapak Ibu malam ini kita akan training dengan full praktek gitu. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan apa yang Bapak Ibu ingin. Bapak Ibu bisa betul-betul nanti mendapatkan apa yang memang keterampilan closing yang Bapak Ibu ingin. Kalau selama ini ketemu saya, kita banyak mengasah emosi, mengasah spiritual, mengasah motivasi. Hari ini kita mengasah skill kita. Memang tidak ada cara untuk sukses kecuali dengan semangat. Ya, semangat tanpa skill itu membabi buta. Skill tanpa semangat itu lumpuh, saudara-saudara. Malam ini kita akan kombinasi semangat Anda dengan skill-skill yang luar biasa. Saya trainer nasional Hermiwan yang bagi beberapa teman yang sudah lama, insya Allah tahu dengan saya, kenal dengan saya, dan insya Allah mendapatkan banyak manfaat dari training-training saya. Malam ini saya akan sedikit lebih teknis bagaimana kita bahas 18 jurus closing. Semoga cukup ya Mas Tunjung ya, 2 jam. Bismillah, kita coba ya. Biasanya ini sehari Mas Tunjung. Oke, yang pertama adalah assumptive close. Ya, assumptive close ya. Jadi asumsi, closing yang diasumsikan. Jadi kita mengasumsikan klien itu membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Walaupun dia belum membeli, walaupun dia belum memilih, walaupun dia belum memutuskan. Tapi kita asumsikan. Dengan asumsi ini klien akan merasa seakan-akan sudah memutuskan untuk membeli produk kita. Ya nanti kalau butuh bukunya ini nanti bisa hubungi Mas Tunjung ya. Jadi kita ada bukunya ini Mas Tunjung sebenarnya sudah kita tulis dalam sebuah buku. Jadi tapi konkretnya seperti ini penjelasan detailnya ya. Kenapa kita harus mengasumsikan begitu? Karena asumsi itu menular teman-teman sekalian. Asumsi itu mempengaruhi. Asumsi itu kadang menjadikan mereka dihargai. Aneh ya, mereka belum memutuskan, tapi begitu kita asumsikan itu mereka kadang merasa lebih diwongke atau orang Jawa. Jadi dengan asumsi ini seakan-akan klien akan merasa seakan-akan sudah memutuskan untuk beli produk kita. Nah, skenario-nya begini, skenario-nya. Anda seorang distributor network marketing yang menjual produk kesehatan dan kecantikan. Anda pasti mengawalnya dengan melakukan presentasi kan, baik itu online ataupun offline. Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kepada calon member atau calon tim. Dan mereka tampak tertarik. Nah, gitu.
Bagaimana kalau mereka belum tertarik? PR-nya jadikan mereka tertarik dulu, ya kan? Jadikan mereka manggut 3 kali. Yes set kalau istilahnya di NLP itu. Kalau belum berarti ada cara presentasi yang salah. Ya. Kalau presentasi itu masih bagian dari marketing sebenarnya. Nah, ketika sudah ada badannya menyondong ke depan gitu, perhatian, kemudian dia manggut-manggut mendengarkan apa yang dibilang, ada aura terpancar, tertarik dari wajah dia. Maka saat itulah Anda masuk ke assumptive close. Kalau belum maka nggak nyambung gitu teman-teman. Feel-nya dia belum dapat. Nah, ini berarti materi yang lain ya Mas, tunjuknya materi sebelumnya bahwa bagaimana kita menjadikan orang tertarik. Nah, itu PR pentingnya. Ya, saya yakin Anda pernah diajari bagaimana melihat ketertarikan orang. Ada yang tertarik karena bisnisnya, ada yang tertarik karena produknya. Nah, bikin orang sampai ke level itu dulu. Nah, setelah sampai di level itu baru Anda masukkan jurus ini. Assumptive terus. Ya, seperti itu ya. Nah, saya nggak bahas yang level sebelumnya. Saya langsung bahas melihat orang ya, oke. Nah, gitu kan. Oh, menyenangkan juga ya. Oh, nah, gitu ya. Jadi sampai ada oh, nah, gitu ya. Wah, seru juga seperti saya. Juga. Wah, asik juga ya. Nah, gitu. Maka langsung tembak dia ya dengan pertanyaan atau pernyataan yang mengasumsikan mereka hampir pasti untuk bergabung. Contoh, ini contoh ya. Saya yakin Anda sudah melihat potensi besar dalam bisnis ini. Ya kan? Saya yakin Anda sudah melihat potensi besar dalam bisnis ini, bukan? Padahal belum tentu mereka sudah betul-betul melihat itu. Tapi ketika mereka mulai ada ketertarikan, langsung aja diarahkan seakan-akan mereka sudah bisa melihat potensi besar. Bagaimana produk kami bisa membantu Anda dan orang-orang di sekitar Anda kan? Itu contoh pertanyaan dasarnya. Kalau dikembangkan bisa membantu dari sisi kesehatan mereka kan? Gimana produk kami bisa membantu keluarga Anda lebih cantik kan? Membantu diri Anda terlihat lebih muda kan? Kalau dia tertarik di produknya, kalau tertarik di bisnisnya, Anda tinggal kembangkan ke bisnisnya. Bagaimana? Seru sekali kan bisnis ini. Saya yakin bisnis ini menjadikan Anda semakin sukses. Anda akan Anda akan bergabung dengan bisnis ini dengan segera. Seperti itu. Jadi asumtif terus, sesuatu yang diasumsikan. Maka di akhir pertanyaan Anda nggak boleh kemudian bagaimana tertarik atau tidak dengan bisnis ini. Nah, nggak boleh. Bagaimana Anda cocok atau enggak dengan bisnis ini. Nah, nggak boleh. Ya, karena ada kata-kata enggak berarti diasumsikan belum closing gitu. Ya. Kemudian bisa juga dengan apa istilahnya? Asumsi-asumsi yang lain. Misalnya kita asumsikan dia sudah memakai misalnya. Ya, bagaimana? Anda jadi beli yang A atau yang B? Anda mau join pakai cash atau transfer? Nah, itu asumsi yang kita bangun. Sehingga mereka tidak lagi berpikir bahwa mereka lagi menimbang-nimbang gitu. Mereka sudah terkondisikan bahwa mereka seakan-akan sudah closing. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dari sini silakan. Nanti akan ada tugas. Anda boleh mencatat, kemudian Anda akan tugas untuk mencoba membangun asumsi-asumsi yang biasanya muncul saat presentasi. Contoh misalnya begini, seringkali kita bilang Anda beli paket A atau B misalnya. Jadi Anda jangan sekali-kali kemudian bilang Anda jadi closing apa enggak? Karena asumsinya belum closing. Nah,
Karena ada beberapa jurus, harapan saya satu persatu kita discuss, teman-teman sekalian. Satu persatu kita discuss. Jadi inti dari assumptive close adalah orang itu belum closing, tapi sudah Anda asumsikan closing. Ya, dia belum closing, tapi sudah diasumsikan closing. Beberapa jurus nanti akan sedikit beririsan, teman-teman. Bisa dilanjutkan dengan pertanyaan positif, tapi masih dalam rangka asumsi. Anda sepertinya orang yang sangat berpotensi dalam bisnis. Saya yakin Anda akan sukses bersama kami. Jadi kita asumsikan, ya, dia orang yang positif, dia orang yang siap join, dia orang yang apa istilahnya, sudah tidak lagi menimbang-nimbang, ya, orang yang memang sudah siap untuk sukses bersama kita di bisnis ini. Setelah mengukuhkan asumsi bahwa mereka akan bergabung, lanjutkan dengan menawarkan langkah-langkah selanjutnya untuk bergabung dalam tim Anda. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan langkah-langkah pendaftaran Anda. Saya akan bantu Anda untuk melalui proses. Nah, gitu. Jadi langsung kita drive kalau bahasanya. Kita drive. Ya. Kita kendalikan mereka sehingga mereka tidak main dengan asumsi mereka, tapi asumsi kita. Ya, mereka tidak lagi terjebak dengan permainan asumsi mereka sendiri, tapi sudah kita arahkan. Biasanya kan kalau kita habis prospek, orang ada yang ragu-ragu, ya, ada yang ragu-ragu, ada yang masih maju mundur gitu. Nah, Anda jangan ikut ragu-ragu. Anda harus sudah punya asumsi sendiri bahwa dia itu closing, bahwa dia tertarik, bahwa dia sudah memutuskan untuk bergabung. Nah, tinggal Anda terus lontari dia pernyataan dan pertanyaan yang bayangkan saja dia sudah closing gitu. Setelah ini apa langkah-langkah yang Ibu akan lakukan setelah Ibu join bersama kami? Bisa tolong dituliskan siapa yang kira-kira bisa kita prospek setelah ini. Jadi dia nggak ada kesempatan untuk kemudian bilang tidak. Bagaimana Pak kalau kemudian dia bilang, sebentar Pak, saya pikir-pikir dulu, biasanya kan begitu ya. Itu jangan mengganggu asumsi Anda. Selalu asumsikan terus dia closing. Ya silakan Bu, dipikir. Tapi kita anggap nih misalnya begitu. Anda bisa bilang begitu juga nggak apa-apa. Kita anggap nih Ibu jalan sama saya di bisnis ini. Kira-kira siapa yang pertama kali Ibu akan tawari bisnis yang luar biasa? Nah, gitu. Jadi kita kalau sudah main di level ini nggak boleh lagi kemudian kita nanya alasan kenapa kok Ibu pikir-pikir dulu. Ah itu bukan di langkah ini ya. Langkah ini sudah kita drive lagi. Ya silakan Bu, pikir dulu. Tapi sambil mikir, boleh nggak saya sharing lebih lanjut pada Ibu? Ya, bayangkan saja Ibu sudah join, nah, gitu dengan bisnis ini. Ya, dan Ibu sukses, gitu kan? Ibu sukses. Siapa yang pertama kali Ibu bahagiakan ketika Ibu sukses? Nah, oke. Okay. Sampai sini bisa dipahami teman-teman sekalian. Assumptive close. Isinya dalam otak kita adalah dia closing. Dia sudah closing, tinggal kita lanjutkan. Ya kan? Kita lanjutkan. Entah itu proses pendaftarannya, entah itu beli yang mana, entah itu kemudian nawarkan ke siapa, entah itu kemudian mengikuti program apa, ya, dan pelatihan-pelatihan yang diadakan perusahaan dan seterusnya dan sebagainya. Baik, begitu ya sekarang ya. Oke. Nah, saya tuntaskan dulu assumptive close ya. Nah, dengan menggunakan assumptive close, Anda mencoba membuat calon anggota merasa seakan-akan mereka sudah membuat keputusan untuk bergabung. Ini mengurangi keraguan mereka. Nah, tapi tetap pastikan Anda tetap sensitif terhadap respon dan perasaan calon anggota dan siap untuk menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin muncul selama proses closingnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Kapan Anda ingin produk ini diantarkan ke rumah Anda? Padahal dia belum bayar kan?
Oke, seperti itu ya. Baik, sampai sini supaya dalam dan tidak salah paham, boleh kalau ada yang sharing. Silakan teman-teman sekalian. Menyamakan sudut pandang Bapak Ibu biar sama cara berpikirnya, atau ketika kita menjelaskan suatu hal kepada calon mitra kita, dari calon mitra pun juga berpikir hal yang sama. Nah, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis kolom komentar. Jika belum ada, nanti dilanjutkan terlebih dahulu di poin selanjutnya. Oke, kita beri waktu 1 menit Bapak Ibu, silakan. Karena malam hari ini masih ada 17 teknik closing yang tentu saja harus dijelaskan semuanya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Malaysia, sinyal bagus. Ya, Cirebon hadir. Oke, sepertinya belum ada. Jelaskan, mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Nanti mungkin kita buka sesi tanya jawab per beberapa sesi, per beberapa poin, atau bagaimana sebaiknya. Ya, jadi tetap saya satu slide akan saya kasih kesempatan untuk mengunyah. Bahkan kalau misalnya tugasnya contohnya begini nih, biasanya kalau kita workshopnya agak panjang, tugasnya begini. Oke, silakan Bapak Ibu coba tulis di kolom chat. Ya, oke. Pengalaman Anda selama ini ketika kemudian presentasi terus menemui klien atau calon member dalam keadaan apapun lah. Kalau yang positif gampang tentunya. Ya, anggap aja ketemu mereka yang ragu-ragu atau negatif. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu mengatakan assumptive close? Coba belajar nulis di situ, di kolom chat. Habis prospek, pasti macam-macam jawabannya. Ya kan? Ada yang jawab ini, jawab ini, jawab ini. Nah, kalau dalam teori assumptive close, coba bagaimana cara Anda mengatakan kalimat negatif itu menjadi positif, atau menjadikan yang ragu menjadi PD untuk kemudian memutuskan closing. Yuk, coba silakan. Saya mau lihat kalimat-kalimat dari Anda. Lihat pengalaman Anda masing-masing. Masing-masing orang berbeda. Kemudian susunlah. Ya. Mungkin selama ini Anda saya harus susun kalimat apa ya ketika konsumen saya ragu-ragu, atau calon member saya ragu-ragu, atau mereka malah ngomong kata negatif. Nah, bagaimana cara kita membangun assumptive close? Ya, silakan coba. Saya mau lihat. Ya, bagaimana? Nah, tuh. Woi, banyak sekali. Oke, belum ada duit, izin suami. Oke, bilang takut gak laku. Keren ya. Gak dulu. Oke, belum. Oke, bingung jualnya. Oke, yang lain nunggu suami gajian. Oke, udah banyak jual. Nanti dulu mau coba dulu kecil banget, wah, gak bisa jualan. Oke. Nah, banyak kata-kata negatif di situ, ya kan? Banyak kata-kata negatif di situ. Nah, kita dalam assumptive close harus mampu menyusun. Nah, ini sekarang, ya, menyusun. Nah, sudah coba ada hasilnya. Ya, mampu menyusun asumsi-asumsi yang kemudian kita injek ke otak mereka, gitu. Nah, gak ada modal, ya kan? Nah, kalau nggak ada modal, kita asumsikan mereka ada modal, ya kan? Eh, Bayangkan modal tidak masalah buat ibu. Apa yang ibu lakukan? Apa yang bisa saya bantu? Anda modal tidak masalah buat ibu. Ya. Bayangkan ibu ada modal. Apa yang ibu lakukan setelah ibu join di bisnis ini? Nah, gitu. Bayangkan eh, suami ibu mengizinkan ibu. Nah, tadi kan ada yang izin suami, ya kan? MLM nggak dulu deh. Ketika ibu join, kemudian ternyata teman-teman ibu juga banyak sekali yang tertarik, apa yang ibu rasakan? Jadi intinya bisa jadi orang nggak closing saat itu.
Tapi Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk mengasumsikan dia closing. Itu penting. Ya, bahkan bayangkan di otak Anda mulai sekarang dan seterusnya, itu semua orang itu join di bisnis Anda. Ya, join di grup Anda. Bayangkan aja. Asumsikan itu. Kenapa? Karena kata Tuhan, aku seperti prasangka hamba. Ya, aku segambar dan serupa dengan hamba. Nah, asumsi closing itulah yang nanti menjadikan kalimat Anda itu selalu positif. Nah, itu yang penting sih. Ya kan? Selalu positif. Ya. Jadi misalnya kemudian pernah mengalami kegagalan di produk lain. Langsung kita asumsikan. Ya, yang namanya kegagalan kan tidak selalu orang di produk sebelumnya gagal, kemudian di sini juga gagal. Sekarang rasakan Bapak jalan bisnis ini dan berhasil. Apa yang akan Bapak lakukan setelah Bapak berhasil itu? Nah, gitu. Jadi selalu begitu. Selalu asumsikan dia closing. Ini menjadikan Anda pun menyenangkan di hadapan dia. Dan kalimat-kalimat yang keluar adalah kalimat-kalimat solusi. Namanya juga asumsi. Ya kan? Namanya juga asumsi. Supaya dia nggak merasa Anda salah-salahkan, ya, tapi dia secara NLP bisa bayangkan dan merasakan itu. Nah, membayangkan dan merasakan itulah pentingnya buat seseorang. Karena feel itu mempengaruhi aksi. Gitu. Ya, feel itu mempengaruhi aksi. Feel itu mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Ya, ketika Anda join bersama tim saya, kemudian saya support sedemikian rupa, dan 3 bulan kemudian Anda berhasil, apa yang akan Anda lakukan? Siapa yang Anda bahagiakan? Nah, gitu. Jadi kita melompat, kita tidak terjebak dengan diskusi-diskusi yang melemahkan, debat kusir kan, jadinya ya diskusi MLM halal haram, diskusi tentang cara membujuk suami, diskusi tentang cara menjalankan bisnis ini. Nah, di assumptive close tidak begitu. Gitu. Di assumptive close kita langsung membayangkan, merasakan dia closing, dan kita ajak melangkah berikutnya. Berarti dia kita abaikan, iya. Kita skip kekhawatiran dan keraguan dia. Gitu. Kita skip penolakan dia. Ya, kita berada di posisi seakan-akan dia sudah tidak lagi. Nah, itulah namanya assumptive terus. Nanti Anda bisa coba. Ya kan? Maka begitu Anda melihat mata dia bergerak ke kanan atas, maka dia sedang membayangkan. Ke kanan datar dia sedang mencoba mendengarkan. Ya. Kalau ke kanan bawah dia mencoba merasakan sesuatu yang belum terjadi, tapi dia pengen begitu. Nah, itu kalau nanti Anda lakukan assumptive closing. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Ya. Setelah Anda mengasumsikan dia closing, maka yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang positif. Jangan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang negatif. Kenapa? Lagi-lagi kita lagi membangun suasana dia bisa, dia sukses, dia kaya, dia berhasil. Kalau ini saya sudah anggap teman-teman melewati fase belum kenal ya sama orang. Ya. Ini saya sudah masuk ke level di mana teman-teman tinggal giring seseorang untuk kemudian memutuskan. Nah, makanya namanya jurus closing. Ya kan? Jurus closing. Tentunya kalau ditanya belum kenal ya kenalan dulu kan. Bonding rapuh, bangun bonding, ya kan? Bangun bonding rapuh, bangun bonding, bangun apa istilahnya? Sebagai pendekatan-pendekatan kan begitu. Sehingga orang kemudian trust dengan kita. Baru kemudian kita lanjutkan dengan itu. Pertanyaan yang positif bisa mendrive calon konsumen seakan-akan sudah tertarik untuk membeli produk Anda.
atau join bersama bisnis Anda. Hal ini penting sekali karena banyak calon konsumen yang bingung di saat mendapatkan sebuah penawaran. Maka pertanyaan positif akan menguatkan mereka untuk segera membeli produk Anda atau join bersama bisnis Anda. Apakah Anda bisa membayangkan betapa produk ini dapat meningkatkan kualitas hidup Anda? Ibu bisa membayangkan enggak? Ibu bisa merasakan. Jadi kata kuncinya 3, membayangkan, merasakan, mendengarkan. Setelah ibu meminum produk ini, ibu lebih sehat. Berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan untuk sebuah kesehatan, untuk kesembuhan dari keluarga ini. Dengan produk ini, ibu bisa menjadikan keluarga ibu lebih sehat dengan biaya yang jauh lebih murah. Betul begitu? Jadi, selalu kita giring mereka dengan sebuah pertanyaan positif yang jawabannya iya. Gitu. Ya. Menurut Ibu, kira-kira yang paling menarik dari apa yang saya jelaskan di bagian yang mana ya? Nah, gitu ya. Bagian yang mana? Jangan dibilang, menurut Bapak, kira-kira yang saya terangkan menarik apa enggak? Ya. Bagian yang mana? Yang paling menarik. Nggak mungkin kemudian mereka bilang, nggak ada sama sekali Pak yang menjadikan saya tertarik. Nggak mungkin. Pasti ada. Ya. Pasti ada yang menarik. Banyak item dari produk ini yang bisa bermanfaat dan membantu Bapak. Produk yang mana nih? Produk yang mana ya yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan Bapak? Di antara sekian fungsi, di antara sekian produk ini, fungsi mana yang paling Ibu senangi? Nah, jadi sekali lagi kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada si calon member kita atau calon konsumen kita. Ya, saya tertarik Pak, tapi saya sulit menjelaskan ke orang supaya mau jadi member. Sama kita lanjutkan dengan pertanyaan positif. Saya paham apa yang Bapak rasakan. Saya paham apa yang Ibu rasakan. Sekarang begini. Nah, ketika nanti saya dampingi dan kemudian ada 4 orang yang tertarik dengan bisnis ini, kira-kira Ibu mau taruh di mana 4 orang? Ibu posisikan di mana mereka? Jadi kita terima dulu apa kekhawatiran mereka, kemudian kita ajak mereka untuk merasakan bahwa ini mudah, ini bisa, ini mungkin. Itulah tujuan dari asumsi yang pertama tadi. Yang kedua, kemudian kita harus bisa menyusun pertanyaan positif. Tidak boleh kemudian kita terjebak dengan pertanyaan kita sendiri. Misalnya di antara sekian produk yang barusan saya terangkan, mana yang tertarik dan mana yang Ibu tidak tertarik. Tidak usah begitu. Jadi langsung kita arahkan ke mana yang paling menarik. Abaikan faktor harga. Gitu. Ketika sebulan ini, ketika Ibu join, kemudian ya, ketika Ibu join bersama saya dan sebulan ini saya dampingi, kemudian Ibu bisa menebar manfaat ini buat banyak orang dan banyak orang tertarik. Apa yang Ibu lakukan? Jadi selalu kita giring ke sana. Ya, bagaimana perasaan Anda jika bisa memiliki bisnis ini, menjalankan bisnis ini, bisa sukses di bisnis? Apa Ibu bisa bayangkan? Apa Bapak bisa bayangkan? Ketika meminum produk ini, ketika memakai produk ini, apa yang terjadi? 1, 2, 3 bulan. Nah, jadi seperti itu, habis sekali. Jadi sekali lagi, pertama asumsi, kita asumsikan dia join, tertarik, berminat, aktif, gitu. Kemudian dikuatkan dengan pertanyaan yang positif, dengan pertanyaan yang menjadikan mereka ya. Jadi kadang ada orang tertarik produknya, maka ajukan terus pertanyaan positif kaitannya dengan produk. Kalau orang itu tertarik dengan bisnisnya, maka ajukan terus pertanyaan positif kaitannya dengan bisnisnya. Sampai kapan Pak ini kita lakukan? Sampai dia akhirnya kemudian
mengeluarkan langkah-langkah konkret. Misalnya, kalau saya bantu Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, boleh ditulis 10 nama yang pertama kali kita akan tawari bisnis ini. Ini pertanyaan positif, kita asumsikan dia sudah closing, padahal dia belum closing. Begitu dia tulis, dia berusaha. Coba Ibu rasakan ketika orang-orang ini join di barisan Ibu, tentunya Ibu sangat senang. Kan? Join bersama Ibu di bisnis, tentunya Ibu sangat bahagia. Nah, begitu. Itu contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang positif yang kita bisa berikan, ya, bisa kita berikan ke teman-teman yang kira-kira dia apa istilahnya ragu-ragu. Oke, sampai sini ya ini sekarang sudah nggak mengemai ya. Baik, pelan-pelan kita punya dulu ya. Jadi assumptive clause, kemudian pertanyaan positif. Sekali lagi, asumsi adalah membayangkan, merasakan, dia closing. Jadi kita melangkah satu langkah, ya, mengabaikan keraguan dia supaya nggak debat kusir terus. Ya, nah, langsung kita ajak dia merasakan, ya, supaya dia nggak merasa berat. Dan pertanyaan-pertanyaan kita harus selalu positif. Ya, kadang kita terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang buletisasi, yang menjadikan kemudian malah debat kusir. Padahal sebenarnya orang hanya butuh dibantu untuk diyakinkan, butuh dibantu untuk jalan, butuh dibantu untuk kemudian mendapatkan apa yang dia inginkan. Pokoknya jangan terjebak Anda mikir orang nggak closing. Itu ini ya pesan saya. Kita lagi mulai bermain sisi-sisi NLP. Ya, materi NLP, sisi emosional seseorang. Lagi mainkan alam bawah sadar seseorang. Karena seringkali orang nggak join bukan karena dia nggak punya uang, tapi dia sendiri ragu. Maka kalimat Anda jangan semakin meragukan dia. Ya kan? Jadi kalimat Anda jangan semakin meragukan dia, tapi harus menguatkan dia. Ya, semakin menjadikan dia pede bahwa dia ada bisnis yang tepat di produknya. Yang ketiga ini kita istilahkan namanya konsensus. Seakan-akan kita sudah survei. Seakan-akan kita pakai pendapat orang lain. Seakan-akan kita nabok nyele tangan, kata orang Jawa. Seakan-akan kita mengutip pendapat orang lain, hasil kesimpulan diskusi orang lain untuk menguatkan keraguan dia. Karena orang Indonesia atau secara umum manusia itu namanya paternalistik. Mereka butuh melihat komen orang lain, pendapat orang lain. Nah, seperti ini contohnya. Sebagian besar pelanggan kami gitu, mengatakan produk ini bagus. Bagaimana menurut Anda? Banyak orang di organisasi saya, gitu ya, di lembaga saya, di komunitas saya, di teman-teman ngopi saya, puas loh. Gimana kira-kira menurut Anda? Nah, atau langsung sekaligus kita yakinkan dia. Saya yakin Anda juga akan puas seperti mereka. Nah, bisa begitu. Nah, saya pernah survei nih. 9 dari 10 yang saya tawari produk ini dan mencobanya, mereka senang sekali. Ya. Dan saya yakin Anda pun tertarik. Dan saya yakin Anda akan mendapatkan hal yang sama. Nah, tentang pilihan-pilihan kata nanti disesuaikan aja. Yang penting inti konsensus adalah kita nabok nyelip tangan. Ya. Kita gunakan komentar orang yang dia kenal. Komunitas yang dia kenal. Kita buat survei yang mendukung kita. Ada survei ke 100 orang gitu. Ya, Anda pakai hasil survei yang mendukung Anda. Sehingga dia punya alasan kuat, oh gitu ya ternyata ya. Banyak cocok, ya udah saya ikut. Nah, gitu.
Gitu. Ini konsensus. Sudah agak beda lagi dibanding yang tadi. Jadi asumtif kita asumsikan, ya kan? Sebenarnya beririsan kalau dengan pertanyaan positif ya. Karena kalau sudah kita asumsikan dia closing, pertanyaan kita positif. Kita perdalam, kita lanjut. Nah, asumtif, maaf, konsensus itu adalah nabok nyilih tangan kata raja. Konsensus adalah seakan-akan ada kesepakatan. Atau memang kita ambil dari konsensus yang sudah terjadi. Testimoni seseorang. Pendapat komunitas A. Kemarin teman-teman di kepolisian join loh, misalnya gitu ya. Dan mereka memborong produk yang luar biasa ini. Nah itu konsensus. Nah, kira-kira Anda ngambil yang mana nih? Jadi intinya kadang tidak selalu closing langsung saat itu. Tapi melihatnya dengan positif, ngomongnya positif, kemudian dengan cerita bahwa, gitu kan, bahwa teman dia, keluarga dia, tokoh yang dia kagumi, nah, gitu ya. Ini lihat di sini tak tunjukkan ini hasil survei, misalnya. Ini tak tunjukkan nih, nah, gitu. Ya, sini tak tunjukkan nih ibu-ibu yang sudah sukses di bisnis ini. Tuh, ibu-ibu sama seperti jenengan. Bahkan saya yakin dengan lebih hebat daripada itu. Ini namanya konsensus. Kita tunjukkan yang sudah cocok, sudah pakai, sudah berhasil, sudah sukses. Nah ini kita bukan bicara cepat atau lambat cari nomor banyak. Ini bicara cara yang benar dulu. Kalau caranya benar itu cepat itu otomatis. Ya, ini kan kita lagi bangun pikiran. Selama ini Bapak Ibu kalau diencepi kata orang Jawa, ditolak itu kan langsung negatif, komunikasi pun negatif. Nah, ya. Kemudian ngomongan kita negatif. Nah ini yang selama ini malah menjadikan Bapak Ibu lama closing. Ini kita lagi berlatih membangun asumsi positif bahwa dia closing, kemudian membangun pertanyaan dan pernyataan positif. Jurus yang kedua. Jurus yang ketiga, kita pakai figur otoritas. Bisa hasil survei, bisa berita di media, ya kan? Bisa testimoni, bisa menurut siapa, nah gitu, menurut tokoh. Makanya Hermiwan akan semakin besar ketika banyak tokoh yang dia ajak. Gitu. Kenapa? Karena menurut teknik closing yang ketiga namanya konsensus. Di marketing itu bukan closing banyak, tapi memiliki tim banyak yang hebat. Nah, itu nanti Anda akan percaya. Kalau hanya mikir closing banyak, nanti jenengan sporadis. Maka malam ini kita lagi-lagi sharing tentang bagaimana persepsi kita positif, kita asumsikan orang yang kita prospek positif, itu dulu basic. Kita bertanya positif, keluarkan statement yang positif. Sambung jurusan ketiga, yaitu konsensus. Kita nabok militan. Kita ceritakan mereka yang sudah join siapa saja, kita ceritakan mereka yang sudah bergabung siapa saja. Kemudian kita sambung dengan jurus yang keempat. Nah, kita bicara cara yang benar. Sambung jurus keempat, jurus yes, set, amin. Ya. Ibu tanyakan ke beliaunya yang belum join itu 3 pertanyaan yang kira-kira jawabannya dia ya. Bu, pasti seneng kan kalau ketemu orang yang kualitas kayak gini. Tapi harganya terjangkau. Oh iya, betul juga. Dan pengirimannya cepat. Sudah berkualitas, harga pengirimannya cepat. Dan bisa menjadikan ibu bayar arisan tiap. Menjadikan ibu kirim uang ke orang tua tiap bulan. Namanya yes set. Sampai dia bisa mengatakan, oh iya, gitu. Jadi tidak ada jurus closing yang ajaib simsalabim, tapi ibu harus paham filosofinya. Ibu harus paham filosofinya, paham prosesnya, paham alurnya. Jadi alurnya begitu. Diasumsikan closing,
kemudian Anda susul dengan pertanyaan pernyataan positif, ya. Yang ketiga, Anda pakai konsensus, Anda nabok nyari tangan, Anda ceritakan ada orang di sini yang sukses, ada temannya dia yang sudah join, ada Pak ini yang sudah join, ada berita ini yang gitu. Keempat, Anda bikin dia kemudian mengangguk 3 kali. Kamu senang nggak sih kalau punya uang sendiri untuk senang-senang? Oh iya ya. Kamu senang nggak sih kalau terlihat lebih mudah, lebih cantik? Ya. Kamu kalau saya bantu dan berhasil, mau kan? Oh iya ya. Sampai 3 iya. Nah, lagi-lagi kadang kalau saya nggak harus itu. Tapi bagaimana kemudian yang Anda bangun adalah dia merasa, iya ya. Gitu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Syukur-syukur kemudian langsung, yuk sini saya bantu proses. Nah, gitu. Mana KTP-nya, mana DP-nya kalau dia belum punya uang. Ini rekeningnya silakan ditransfer ke sini. Nah, ini nggak mungkin terjadi teman-teman kalau Anda tidak bisa membangun asumsi yang positif pada dia. Dia tidak mendengarkan pernyataan dan perkataan positif dari Anda. Dia tidak melihat figur otoritas. Ya, yang ketiga, ya, apa namanya tadi, konsensus yang menjadikan dia, oh ya, udah aja ikut, oh ya, udah aja join, oh ya, dia bisa sukses, masih anak muda, oh ya, ibu tua, oh sama profesinya PNS kayak saya. Jadi gitu. Maka Anda sebelum prospek Anda cari konsensusnya yang menguatkan dia. Oh iya, polisi juga join, dia seorang polisi. Dan terakhir adalah menjadikan dia, iya ya, benar ya. Saat ini kerja yang modalnya kecil nggak banyak loh. Salah satunya tempat saya nih modalnya kecil. Jadi saya datang ke sini karena Anda suka kan bisnis dengan modal kecil. Oh, iya. Jurus yang kelima, jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Jangan dengan pernyataan. Nanti orang merasa Anda jadi bagus ya. Aduh, produk kecil kok mahal. Aduh, bisnis modal kecil begini bagaimana bisa sukses? Justru itu. Menurut Anda, ada nggak bisnis kecil yang bisa sukses? Modal kecil. Apakah untuk sukses harus dengan bisnis besar? Gitu. Ya. Nah, produk ini mahal. Mahal dibanding apa? Nah, gitu kan? Apakah produk ini cocok untuk anak-anak? Pengalaman dari anak saya pakai dan teman-teman saya pakai ke anak-anaknya cocok. Apakah Anda sudah pernah memakainya? Gitu. Teman saya gagal, apa saya bisa berhasil? Apakah ketika orang lain gagal, terus kita coba, kita juga gagal? Nah, ini mulai kita mengcoaching. Oke, sekali lagi. Yang pertama, apa? Tadi rumusnya, rahasianya apa? Jurusnya? Ayo, masih ingat kan? Ayo, sambil kita ingat. Apa yang pertama? Ayo, masih ingat? Nah, biar saya nggak sendiri ya. Ayo. Apa yang pertama? Jurusnya namanya apa? Jurus yang pertama? Nah, biar nggak asumtif plus. Wah, pinter ya. Saya doakan Bu Yeni sama Bu Sri bisa umroh setiap tahun ya dan umrohkan ya. Jadi kita asumsikan pokoknya orang itu join gitu. Jangan pernah mengasumsikan orang itu nggak join. Kemudian mulai kita susun pernyataan dan pertanyaan positif. Ya, asumsi. Yang kedua berarti yang kedua, yang kedua, yang kedua, yang kedua. Jurusnya yang kedua apa? Jurus yang kedua. Setelah kita asumsikan orang join, eh, orang bergabung, orang jalan, orang kemudian, okay. Maka kita susun pertanyaan positif. Jangan pernyataan yang sini. Pertanyaan positif. Kenapa? Supaya otak dia terus berpikir.
Kalau terpaksa pernyataan, oke sekali. Ini banyak pertanyaan. Ayolah, kita kan pernah teman ngopi bareng ini. Bayangkan kamu jalankan bisnis ini dan akhirnya kita bukan hanya bisa ngopi di sini, tapi ngopi di Singapura bareng-bareng. Menarik kan? Menarik kan? Nah, itu sudah pertanyaan positif. Sambil saya baca-baca tadi. Ya, kali ini suamimu mungkin menolak. Tapi coba bayangkan kalau penghasilanmu 5 juta per bulan. Suamimu pasti senang kan? Nah, gitu ya. Dengan hanya modal ya seharga pulsa HP misalnya. Iseng-iseng berhadiah kan? Ketika berhasil bisa 10 juta tiap bulan. Keren. Jangan suka terjebak diskusi yang negatif. Yang ketiga apa? Yang ketiga rumusnya yang ketiga. Yang ketiga konsensus. Itu loh join. Teman kita loh sudah join dan berhasil. Kenal nggak sama si ini? Join juga loh. Ini lihat ada berita baik tentang bisnis ini, tentang produk ini. Nah, konsensus. Kita tunjukkan data-data. Yang keempat, yang keempat, yang keempat, yang keempat, yang keempat, yang keempat. Ya. Keren, 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 keren. Ya. Bikin mereka mengangguk-angguk gitu. Sekali bilang enggak, ya nggak apa-apa. Saat ini mungkin kami beli bentar. Tapi misalnya lebaran tahun depan kamu bisa pulang mudik membawa mobil impian, senang kan? Iya sih. Nah, gitu. Seperti itu. Ya. Dan kemudian yang kelima, kalau ada pertanyaan jangan debat, ya kan? Jawab pertanyaan. Gitu. Apa saya bisa ya berhasil di bisnis? Kira-kira apa nih yang menjadikan kamu nggak bisa di bisnis? Ya kan? Pertanyaan. Kira-kira apa menjadi kendala kamu menjalankan bisnis? Modalnya kecil, support systemnya keren. Ya kan? Jadi seperti itu pertanyaan dengan pertanyaan. Orang merasa lebih dihargai ketika ditanya. Ketika kita ceramah. Bisnis ini haram misalnya. Boleh tahu haramnya di mana ya? Ya, haram menurut siapa ya? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus disiapkan supaya mereka kemudian, nah kalau didiamkan itu nanti begini resikonya, kalau sekalian. Dia akan mengatakan bukan, nggak bisa jawab, gitu. Ya, itu nanti trik yang lain. Nah, hari ini saya lagi ngajak bagus sekali latihan untuk namanya storming dengan cara yang halus. Ya, latihan apa namanya? Latihan open mind, gitu. Bukan mendiamkan, nanti dia merasa bahwa oh iya betul kan apa yang gue bilang, gitu kan? Apa yang gue bilang ternyata betul, makanya kamu nggak bisa jawab. Jadi seperti itu. Ya, jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Pak, saya pernah nyoba nawarkan, tapi kok belum ada yang berhasil. Boleh tahu nawarkannya ke siapa ya? Nah, kalau setelah ini kemudian Anda saya dampingi, Anda saya bantu, dan Anda berhasil, gimana? Anda punya rencana siapa yang Anda datang? Nah, gitu. Jadi seperti itu, ya. 5 jurus awal dulu, ya. 5 jurus awal dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh menulis di chat, iya. Boleh salah satu dari jurus yang saya ajarkan atau kombinasi 2-3 jurus boleh silakan. Ya, jadi intinya hari ini kita belajar asumsi positif, bertanya, atau kalau memang terpaksa membuat pernyataan yang positif, kemudian kita ungkap data sebagai konsensus
ya. Kemudian kita buat pernyataan, 3 pernyataan yang menjadikan orang, walaupun dia nggak terucap, tapi hatinya bilang, ini benar saya sampai sih. Ya, kemudian yang terakhir adalah belajar bertanya apa yang menjadi pertanyaan orang. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Aduh, bisnis seperti ini nggak mungkin berhasil. Jangan diajak debat. Anda cukup bilang bahwa menurut siapa sih seperti itu? Nah, menurut saya, misalnya, Pak Anda sudah pernah coba bisnis seperti itu? Belum sih, gitu ya. Nah, bagaimana coba? Bayangkan kalau kemudian 3 bulan lagi Anda bisa berarti 1 juta aja per bulan. Senang kan? Nah, gitu. Jadi selalu kita bukan debat kusir, tapi kita ngedrive mereka ke arah yang positif. Intinya di situ sekarang. Ya, intinya di situ. Nah, kemudian jurus berikutnya adalah harga coret dan kalkulator. Di sini tentunya ada paket-paket terus kan, yang ada promo-promonya, atau Anda sendiri yang bisa ngasih diskon. Contohnya seperti ini, paket join Masto adalah sekian, gitu ya. Nah, karena saya lagi ulang tahun, saya diskon sekian. Nah, Anda coret, ini jurus coret, ya. Jurus coret kalkulator. Kenapa demikian? Karena orang senang ternyata kalau di diskon. Gitu. Orang senang kalau dapat cashback. Tapi jangan asal didengarkan, harus cara-cara di kertas. Tunjukkan kalkulator pakai HP itu ya. Ini Bu, harga sekian. Coba karena saya ulang tahun, saya diskon. Atau nanti saya cashback sekian. Gitu. Nah ini pengaruh ternyata Bapak sekalian. Kalau nggak percaya silahkan cek di Indomaret gitu. Walaupun poin itu kecil, Alfamaret poin itu kecil, itu lumayan. Jadi kan orang kemudian oke saya beli di sini karena dapat poin. Nah prinsipnya seperti ini, ada yang dicoret. Supaya apa? Supaya psikologinya mengatakan, wah bagus nih, saya dapat diskon. Nah ibu-ibu apalagi kan suka gitu, suka mendapatkan harga-harga yang di bawah. Kamu kalau join sekarang minta kasih diskon. Nah, gitu. Kasih diskon. Sini, sini, sini. Nah, gitu ya. Yang ketujuh, closing dengan ajakan. Ayo, kita sama-sama sukses ya. Gimana kalau Anda mencoba hari ini? Iya, bagaimana kalau kemudian misalnya Anda orang beruntung, siapa yang menjamin masa depan putra putri Anda? Yuk, join. Di sini ya, bisa. Nah, itu contoh-contoh yang sekarang. Ya, ajakan. Daripada kamu di sana belum berhasil, ya sini join sama saya di bisnis ini. Soal mudah, gampang. Namanya closing dengan ajakan. Jadi kita gengsikan ngajak orang-orang yang sudah kita nomor 2 kan. Kita mikir-mikir, apa asumsikan aja dia closing. Kemudian pakai jurus konsensus bisa. Ada orang yang sama kayak sampean. Tapi dia alumni kampus itu, sudah berkali-kali saya prospek, ternyata baru join kemarin. Oke. Wes pokoknya jangan negatif lah ya. Orang closing nggak closing urusan nomor 1000 ya. Yang penting Anda paham prosesnya dulu ya. Kalau Anda negatif ya jauh dari closing ya. Ya kan? Nah, yang kedua closing dengan ajakan. Nah, mengapa tidak dicoba dulu? Ya, gitu ya. Coba dulu sebulan. Karena nggak akan miskin kok mencoba produk ini. Coba bisnis ini. Gitu. Nah, jurusan terakhir ini boleh percaya boleh tidak, ini salah satu jurusan ampuh. Wah, ada jamnya bagusnya. Pasti mahal dong. Ya kan? Ya.
Sehingga dia kalau disuruh join Hermiwan nolak, malu dia. Sudah kita puji dia. Terus sepatunya kerennya. Beli di mana, Jeng? Nah, gitu. Wah, tentunya lebih keren lagi nih kalau pakai produk kita ini. Nah, gitu ya. Wah, tentunya senang dong kalau bisa beli sepatu tiap bulan. Nih lewat Hermiwan ini bisa ini, Jeng. Nanti kita beli sepatu tiap bulan. Tentunya jenengan suka koleksi ya. Nah, jadi pujian. Pujian ini menjadikan orang kehilangan otak kirinya, kehilangan kekritisan. Ya kan? Wah, dia nolak terus. Wah, senang sampai ini kritis orangnya. Sampai ini cerdas orang. Sampai ini pintar orang. Makasih ya Mas. Eh, maka saya yakin orang seperti sampai ini kalau join bisnis Herliwan ini pasti cepat sukses. Wah, gitu. Jadi seperti itu ujian ya. Terus pokoknya kita nggak usah berkonflik sama orang. Ya, itu mengelak rezeki ya. Kita cintai apa aja kita cari bahan untuk memuji dia. Oke, thank you. Sekali lagi mohon maaf karena waktu. Saya kembalikan ke Pak Tunjung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Coach Askan yang sudah menjelaskan materi pada kesempatan malam hari Master of Closing ya Bapak Ibu ya. Harapannya nanti ada part 2-nya begitu ya. Ada pelatihan lanjutannya untuk Master of Closing dari Coach Askan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada kesempatan malam hari ini sudah mengikuti agenda hingga akhir sesi dan antusias yang begitu luar biasa di kolom komentar. Partisipasinya begitu baik sekali dan harapannya semoga apa yang kita pelajari bersama malam hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita pribadi masing-masing dan tentu saja untuk perkembangan bisnis di jaringan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian pelatihan selanjutnya. Ditunggu jadwal dari perusahaan dan sampai jumpa di pelatihan selanjutnya. Berkah berlimpah untuk kita semuanya. Hermiwan, One Support System, SJI, Good Success, Good Freedom. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu, berkah berlimpahan, salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.